Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Untuk materi yang pertama kita akan belajar hubungan antar sudut. Tapi sebelum belajar tentang hubungan antar sudut, kita akan belajar dulu bahas apa itu sudut. Sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Besar sudut biasanya dinyatakan dengan derajat. Misalnya, 36 derajat, berarti kita bisa tulis 36, nah derajat ini adalah lingkaran besar ada di atas, 36 derajat, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian sudut. Jadi sudut itu terdiri dari kaki sudut dan titik sudut. Nah, yang mana sih titik sudut? Titik sudut adalah, kalau dari gambar ini yang titik sudut itu adalah yang B. Jadi B ini adalah titik sudut. Selanjutnya, mana yang kaki sudut? Nah, kaki sudut itu adalah yang A dan yang C. Jadi A dan C ini merupakan kaki sudut. Nah, sudut ini tuh bisa ditulis menjadi sudut A, B, C. Di mana B-nya ini adalah titik sudut, A dan C-nya ini adalah kaki sudut. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Seperti dilihat dari gambar 1, bentuk sudut siku-siku adalah seperti pada di layar. Nah, siku-siku ini memiliki besar sudut yang tepat 90 derajat. Oke, yang kedua yaitu sudut lancip, seperti pada gambar di layar. Nah, sudut lancip ini besar sudutnya itu adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Atau dia itu kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini besar sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus ini adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut refleks. Sudut refleks ini besar sudutnya adalah 180 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu berpelurus atau supplementary. Seperti kita lihat pada gambar yang pertama, hubungan antar sudut untuk gambar yang pertama adalah sudut lurus dibagi menjadi dua sudut, A derajat dan B derajat. Maka A derajat ditambah dengan B derajat sama dengan 180 derajat karena sudut ini berpelurus. Ingat, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Untuk yang gambar 2, terlihat bahwa sudut lurus dibagi menjadi 3 bagian, A derajat, B derajat, dan C derajat. Maka bentuk ini akan menjadi A derajat tambah B derajat tambah C derajat sama dengan 180 derajat. Nah, intinya pada sudut berpelurus ini atau supplementary adalah sudut-sudut yang dibagi dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Seperti itu. Yang kedua adalah berpenyiku atau complementary. Seperti kita lihat pada gambar yang pertama ada gambar sudut siku-siku yang dibagi menjadi dua sudut, yaitu A derajat dan B derajat. Nah, ini berlaku A derajat
ditambah dengan B derajat sama dengan 90 derajat. Karena ini merupakan sudut siku-siku, maka totalnya 90 derajat. Nah, yang kedua berarti A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut yang berpenyiku itu, bagian-bagian sudutnya apabila kita jumlahkan akan menjadi 90 derajat. Yang ketiga adalah bertolak belakang. Nah, seperti pada di gambar, bertolak belakang itu adalah A derajat dengan C derajat, B derajat dengan D derajat. Lalu, pada sudut yang bertolak belakang itu akan berlaku menjadi sama besar sudutnya. Jadi, di sini A derajat akan sama dengan C derajat dan B derajat akan sama dengan D derajat. Selanjutnya kita akan ke latihan soal. Latihan soal nomor 1. Nomor 1 ada sudut PQRS ya. Nah, sudut PQR-nya itu merupakan sudut pelurus. Jadi, sudut PQR-nya itu adalah sudut pelurus. Sudut PQR, kalau kita lihat di gambar itu dia merupakan sudut pelurus. Nah, sudut PQR ini dibagi menjadi dua ya. Dia di situ itu ada sudut PQS ditambah dengan sudut RQS. Nah, PQS tambah RQS ini karena dia pelurus berarti 180 derajat. PQS-nya itu adalah 5x derajat ditambah RQS-nya itu 4x derajat tambah 9 derajat sama dengan 180 derajat. 5x derajat tambah 4x derajat berarti dia 9x derajat. 9 derajatnya pindah, berarti 180 min 9 derajat. Berarti di sini 9x sama dengan 180 derajat dikurangi 9 derajat. (171 derajat). Berarti x-nya 171 derajat dibagi 9 derajat. X-nya adalah 19 derajat. Nah, kita baru dapat nilai X-nya. Kita lihat di sini yang dicari adalah besar pelurus dari SQR. Oke, pertama kita tentuin dulu mana sudut SQR. SQR tuh yang ini. SQR. Berarti sudutnya yang ini. Nah, pelurusnya berarti adalah kawannya dari SQR yang membuat SQR 180 derajat. Berarti di sebelahnya. Yang sebelahnya berarti PQS. Jadi yang ditanya itu adalah sudut PQS. PQS itu adalah 5X. Tadi kita udah dapat X-nya 19, berarti 5 kali 19. 5 dikali 19 adalah 95 derajat. Ini adalah jawaban nomor 1. Soal nomor 2. Ada gambar sudut KLMN. Nah, yang ditanya adalah besar pelurus sudut KLM. Oke, sama. Langkah pertama kita cari dulu X-nya. Karena itu ada KLM. KLM-nya tadi itu adalah pelurus, ya kan? Sudut KLM itu adalah sudut pelurus. Di mana KLM itu dibagi menjadi 2. Ada sudut KLN ditambah dengan sudut MLN. Ini sama dengan 180 derajat karena dia pelurus. Sudut KLN di situ ada 3x ditambah 15 ditambah 2x tambah 10 sama dengan 180 derajat. Satu ini 3x tambah 2x itu adalah 5x
Terus 15 ditambah 10 itu adalah 25. Berarti sama dengan 180 derajat. Nah, 25-nya ini pindah ruas. Berarti 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 25. Berarti 5x sama dengan 155 derajat. Berarti x-nya 5-nya pindah ruas. Berarti x sama dengan 155 derajat bagi 5. Berarti x-nya adalah 31 derajat. Yang ditanya pelurus KLN. KLN itu yang ini KLN nih. Nah, yang ditanya pelurusnya berarti tadi sebelahnya yaitu MLN. Jadi yang ditanya adalah sudut MLN. MLN itu adalah 2x tambah 10. X-nya tadi 31 berarti 2 kali 31 ditambah 10. Berarti 62 tambah 10 sama dengan 72 derajat. Ini adalah jawaban nomor 2. Soal nomor 3. Ada sudut KOL-MN. Di situ KOL itu adalah sudut pelurus. Tentukan sudut KON-nya. Oke. Karena tadi kan dilihat itu sudut KOL itu adalah sudut pelurus. Nah, dia dibagi menjadi 3, yaitu pertama sudut KON ditambah sudut MON ditambah sudut MOL sama dengan 180 derajat. Sudut KON itu 2x derajat ditambah sudut MON itu adalah 3x derajat ditambah sudut MOL itu adalah 85 derajat sama dengan 180 derajat. 2x tambah 3x itu 5x tambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 85 derajat ini pindah ruas. Berarti 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. 5x sama dengan 180 dikurangi 85 adalah 95 derajat. Berarti x-nya sama dengan 95 derajat dibagi 5 derajat. Berarti x-nya adalah 19 derajat. Yang ditanya adalah tentukan sudut KON. Nah, ini yang ditanya adalah sudut KON-nya. Berarti langsung aja KON yang ini. Sudut KON itu adalah 2x. X-nya 19, berarti 2 dikali 19. Berarti jawabannya adalah 38 derajat. Nomor 4, di situ ada sudut PQRS. Nah, PQR-nya itu kalau kita lihat itu dia siku-siku ya. Ini sudutnya siku-siku. Sudut PQR itu adalah siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat ya. Nah, PQR-nya ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut PQS ditambah dengan sudut RQS. Sama dengan 90 derajat. Karena tadi di siku-siku. Nah, sudut PQS-nya itu adalah 6x tambah 4. Ditambah RQS-nya itu 3x tambah 5. Sama dengan 90 derajat. Satuin yang ada x-nya. 6x tambah 3x, 9x. 4 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 90 derajat. Nah, 9-nya pindah ruas, berarti 9x sama dengan 90 derajat dikurangi 9. 9x sama dengan 81 derajat. Berarti x-nya adalah 81 derajat per 9. X-nya adalah 9 derajat. Kita sudah dapat nilai x-nya adalah 9 derajat. Yang ditanya adalah besar penyiku dari SQR. SQR adalah yang ini. Berarti penyikunya adalah pasangannya atau kawannya atau sebelahnya, yaitu sudut PQS. Berarti yang kita cari adalah sudut PQS. 6x tambah 4, x-nya 9, berarti 6 kali 9 tambah 4. 6 kali 9, 54 tambah 4, berarti jawabannya adalah 58 derajat. Soal nomor 5. Ada sudut dibagi menjadi 3.
X derajat, 3X derajat, 2X derajat. Oke, ini adalah sudut siku-siku ya. Ini sudut siku-siku. Tentukanlah nilai X. Karena ini merupakan sudut siku-siku, berarti besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Artinya semua sudut ini kalau kita jumlahin hasilnya 90 derajat. Berarti X ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat. Ini ada 1X, 3X, 2X. Kalau dijumlah itu ada 6X. Sama dengan 90 derajat. Berarti X-nya 6-nya pindah ruas. Berarti 90 derajat per 6. X-nya adalah 15 derajat. Sudah, ini jawabannya. Soal yang terakhir, di sini ada sudut ABCD. Di situ ada sudutnya. Ini tengahnya O ya. Jadi ada AOB, BOC, COD, dan AOD. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai X dan nilai Y-nya. Oke, selain ada berpelurus dan berpenyiku, ingat hubungan antar sudut itu juga ada yang namanya bertolak belakang. Kalau untuk mencari X, berarti di sini sudut BOC-nya ini sama dengan sudut AOD. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Jadi, sudut BOC akan sama dengan sudut dengan AOD. Ini jawaban yang A ya, kita mencari nilai X. Nah, sudut BOC-nya itu adalah 5X min 27 sama dengan sudut AOD-nya adalah 73 derajat. Pindahlah 27 derajatnya. 5X sama dengan 73 ditambah 27. Berarti 5X sama dengan 100 derajat. 5-nya pindah, berarti X sama dengan 100 derajat dibagi 5. Berarti jawaban X-nya adalah 20 derajat. Berarti ini adalah 20 derajat. Selanjutnya kita cari yang Y-nya. Oke, sudut Y, ya, ada unsur Y-nya itu ada sudut COD yang ini. Nah, COD ini bertolak belakang dengan AOB. Ya kan? Tapi kita belum tahu AOB-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat ya. Sudut DOB ini adalah sudut pelurus. DOB. Besarnya 180 derajat. Kemudian AOD-nya itu 73. Berarti mencari AOB itu adalah 180 dikurangi 73. 180 dikurangi 73 adalah 107 derajat. Nah, ini bisa kita cari untuk jawaban nomor B. Oke, tadi sudut COD sama dengan sudut AOB. Karena dia bertolak belakang ya. Jadi makanya sama. Nah, COD-nya itu adalah 5Y ditambah 17. AOB-nya itu 107. 17-nya pindah. Berarti 5Y sama dengan 107 dikurangi 17. Berarti 5Y adalah 107 dikurangi 17 itu adalah 90 derajat. Berarti Y-nya itu adalah 90 derajat dibagi dengan 5. 90 derajat bagi 5 adalah 18 derajat. Berarti nilai Y-nya adalah 18 derajat. Oke, cukup sekian materi tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut tadi ada 3, berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.